simak video berikut. Selamat menyaksikan! Di sini saya akan menjelaskan tentang skala suhu. Apa itu skala suhu? Skala suhu adalah sistem pengukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat dingin atau panasnya suatu objek atau lingkungannya. Terdapat 4 skala suhu yang utama. Yang pertama ada Celsius, yang kedua ada Fahrenheit, yang ketiga ada Kelvin, dan yang keempat ada Celsius. Macam-macam skala suhu. A. Celsius. Celsius ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celsius memiliki satuan derajat C. Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas, skala Celsius air membeku pada suhu 0 derajat Celsius, sementara skala suhu Celsius air mendidih adalah 100 derajat Celsius. B. Fahrenheit. 2 adalah Fahrenheit, atau dikenal dengan huruf F saja. Dilihat dari lembar learning, Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling sering dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Adapun di skala ini, air mendidih ada pada suhu 212 derajat F, sementara air membeku ada pada skala 32 derajat Fahrenheit. C. Kelvin. Skala pengukuran selanjutnya adalah Kelvin. Skala inilah yang diketahui tidak memiliki derajat. D. Reaumur. Terakhir ada Reaumur, yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Antonio Vercors de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur. Pada skala ini, suhu untuk air mendidih yaitu sebesar 80 derajat Reaumur dan suhu pada air membeku sebesar 0 derajat Reaumur. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari termometer. Kalian tahu nggak sih apa itu termometer? Termometer adalah suatu alat untuk mengukur suhu, panas, atau dinginnya suatu benda. Nah, di sini nih ada foto contoh termometer. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis termometer. Yang pertama itu ada termometer digital. Nah, termometer digital ini dapat digunakan di bawah lengan atau di bawah lidah. Termometer inframerah. Termometer ini dapat mengukur suhu tubuh dengan menggunakan sensor inframerah. Termometer klinis. Termometer klinis ini sering digunakan di rumah sakit dan puskesmas. Termometer alkohol ini berfungsi untuk mengukur suhu badan dan suhu ruangan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hantaran kalor. Apa sih hantaran kalor? Hantaran kalor adalah proses perpindahan kalor dari satu sisi ke sisi lainnya suatu benda padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Secara umum, perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan ketiga ada radiasi. Berikut video penjelasannya. Kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan dari zat tersebut. Yang selanjutnya ada perpindahan kalor secara konveksi, adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Yang terakhir ada radiasi, adalah proses perpindahan kalor yang terjadi tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Selanjutnya ada contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama ada benda yang terbuat dari logam akan terasa panas atau hangat jika ujung benda tersebut dipanaskan. Yang kedua ada knalpot motor menjadi panas jika mesin dihidupkan. Selanjutnya ada contoh perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama ada gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Yang kedua ada terjadi angin darat dan angin laut. Selanjutnya ada contoh perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama ada panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruangan hampa di luar angkasa. Sekarang saya akan menjelaskan perubahan suhu dan cara kalor. Beberapa jenis perubahan suhu dan cara kalor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, ada mencair. Yang kedua, ada membeku. Yang ketiga, ada menguap.
Yang keempat ada mengembun. Yang kelima ada menyublim. Berikut adalah contoh perubahan wujud kita karena color pada kehidupan sehari-hari.